saya rencana mau servis motor nih, ke bengkel ya langganan juga sih, udah lama di sana. Jadi kali ini saya sekalian ya konten sekalian ke bengkel. Jadi tuh rencananya tuh saya mau servis CVT sekalian sama apa di injek ya apa ya, kalau mereka sih nyebutnya digurah. Kalau di situ istilah servis paket gurah dan paket CVT. Nah ini dia bengkelnya di daerah Cipinang. Nah ini saya dari pusat, kita di sini akan lurus terus lewatin Kampung Karet, nanti Kuningan, Kampung Melayu, baru ke Cipinang. Nah untuk kali ini saya juga sekali mau nyoba pasang busi ini apa breeze, tapi yang biru tuh, yang apinya 360 derajat. Nah ini jadi awalnya kan begini, ini saya cerita awal dulu dari kenapa saya ke bengkel ini ya. Jadi di bengkel ini awalnya itu kan saya cari Facebook, cari tempat servis yang enak di mana sih ini buat Matic. Nah ketemu nih, namanya tuh Monster Matic ya, namanya unik juga nih. Penasaran kan, saya datang awal-awal bersihin iseng kan. Terus datang kedua dia apa ya, uniknya itu yang nggak saya temuin di bengkel lain. Ini ada customer, dia pelanggan juga sih bengkel, datang temen, mungkin udah kenal lama temen atau gimana. Terus si ownernya tuh Om Iwan, "Om tuh cobain aja motornya." Pecek juga waktu itu kan, "Cobain aja, bener nih Om, nggak apa-apa." "Iya nggak apa-apa, cobain aja." Terus yang owner pelanggannya juga okein juga lagi kan. "Iya Om, itu udah beberapa dimodif, cobain aja dulu." Oke, kita cobain. Wah ini enak juga nih. Dia udah main kirian apa semuanya gitu kan. Ya udah penasaran tuh, saya ngulik-ngulik, terus dikasih masukan juga mau Iwan nih, kalau mau ini begini nih, racikannya ini. Udah saya cari sendiri, dia akhirnya yang masangin kan. Jadi tuh awalnya tuh sempat kedua kali juga dia ganti knalpot kan. Yang kedua tuh saya cobain ya Om, ya udah cobain, wah enak juga nih knalpotnya. Ya udah saya ikut juga ganti knalpot, ikutin dia karena knalpotnya Aldem gitu. Nah dari situ saya seneng kesini gitu. Mekaniknya juga enak gitu kan, bisa diajak ngobrol nih, ini gimana. Nah ini terakhir saya kesana, "Om coba pakai busi itu breeze yang apinya 360 derajat, bagus tuh." Udah kayak semi bore up loh begitu kan, nggak tahu bener apa enggak, makanya kan saya penasaran jadi kan. Ya, makanya ini saya mau coba. Jadi ini saya udah pengapian sih udah ganti, untuk koilnya itu koil pakai USR. Kalau businya saya ini pakai Denso yang IU27 ya tuh. Nah emang ini yang Denso juga IU27, kenapa ya saya cari di online juga agak susah sekarang barangnya, nggak tahu kenapa. Akhirnya ya udahlah, udah lama juga kan, soalnya saya dibilangin sama mekaniknya, "Om kalau pakai item racing gitu, part racing tuh nggak bisa lama-lama juga gitu." Memang klaimnya itu lama, tapi secara rata-rata sih kan kalau buat racing gitu kan nggak bisa tahan lama, memang kan kualitasnya memang buat racing ya. Beda kalau kalian untuk pemasangan untuk ketahanan harian daily gitu kan, ya bagusnya sih memang buatan pabrik, malah lebih murah kan, tapi dia memang jangka panjang gitu. Tapi kalau kita pakainya part racing, apalagi kalau kalian udah pakai bore up, udah tuh. Karena pengalaman dia, pelanggan dia, terus teman saya juga ada, dia motornya di bore up, mau biar paling kenceng gitu, gimana ujung-ujungnya apa ya, balik lagi ke standar gitu. Jadi memang perawatannya lebih ekstra kalau untuk yang bore up gitu. Ya itu kan pilihan teman-teman semua ya, motor kalian gitu kan. Motor ibaratnya kan motor gue, yang mau gue apain serah gitu. Nah jadi kali ini saya gitu memasang busi, dan ini benerin CVT udah kayak apa ya, kayak kotor kalau dipanasin tuh agak berisik, nggak tahu kenapa, makanya mau dicek dulu sekarang gitu. Nah CVT kirian saya juga udah di upgrade semua sih,
Oke, ini karena macet pada kita lanjut lagi depan ya. Nanti kalau saya biasanya sih kan dari pusat lurus terus aja sih ini, akan ngelewatin kolong. Nah, lanjutin yang tadi ya. Ya di bengkel sih alhamdulillah saya dikasih masukan ini begini-begini. Kalau mau kenceng tuh begini, tapi kalau mau buat touring ini kasih pilihan racikan. Cuman kalau kita main matic itu kan sebetulnya banyak apa ya, banyak pendapat ya. Ada yang bilang bubut 14 derajat, ada yang 13,8 derajat, malah ada yang 14,5, macam-macam itu, cocok-cocokan. Belum lagi nanti rollernya, roller itu berbanding lurus sama berat badan kita biasanya. Kalau biasanya semakin beban beratnya berat badannya cukup berat gitu maksudnya, jadi ribet itu biasanya rollernya dikecilin, lebih mengecil gitu kan. Tapi kalau bahannya terlalu kalau kita badan kita biasa-biasa aja, sekitar 60 kilo, jangan terlalu kecil banget, enteng gitu. Ya itu cuman ya cocok-cocokan juga semuanya. Enggak ada yang nanti per sentrinya 1000 lah, 1500, 1200. Ya macam-macam. Semua balik ke kalian. Biasanya kita kan kalau yang bener-bener nyari racikan yang bener, mereka tuh dicoba tuh, nanti ganti roller, ada yang disilang rollernya 15 rata, 15 campur 13 campur 12. Itu banyak racikan. Jadi nggak semua orang juga cocok. Kalian pakai motor saya juga belum tentu cocok, saya juga pakai motor kalian belum tentu cocok, tapi ada juga yang cocok gitu kan, beda-beda tipe orang. Makanya uniknya motor matic tuh begitu, nggak bisa disamaratakan. Belum lagi kan kalau kita mau kenceng, dulu kan ada teman saya, saya mau bore up nih motornya matic, cuman dia bagian CVT nggak dipegang gitu, jadi nggak akan ini juga kalau bengkelnya tahu tuh. Karena dia waktu itu bengkelnya bukan bengkel khusus matic sih ya. Jadi kalau lebih enak lagi yang ngerti matic, fokus di matic gitu tuh lebih baik lagi gitu kalau bengkel. Karena mereka udah nanganin berbagai macam pelanggan yang maunya ini dicoba. Nanti mereka akan info nih, Om saya udah ganti ini, ternyata begini-gini, ganti lagi ya. Ya kan masukkan lagi buat mereka, disampaikan lagi ke pelanggan yang lain. Ini ada yang pernah coba, hasilnya begini loh gitu. Nah itu yang kalau misalnya kalian ke bengkel khusus matic gitu kan. Karena kalau yang biasa cuma nanganin motor, apalagi kalau motor sport, mereka ngerti. Cuman kalau saya lihat sih mereka biasanya lebih spesialis di mesin. Nah kalau kalian untuk bore up ke tempat-tempat bengkel yang spesialis motor sport tuh mungkin bisa kayak begitu untuk bore up ini. Nah cuman saya disaranin mekanik di sini sama ownernya juga, kalau misalnya mau kenceng sih kalau matic, apalagi kayak PCX ya udah kodratnya kali ya. Udahlah, kalian katanya kamu cukup ini aja, main kirian, pengapian sama porting polish aja. Udah cukup lah katanya gitu. Porting polish aja kan udah bikin boros kan, karena kan dikeruk itunya. Nah jadinya kalau misalnya ya cuma kan balik ke kalian, kalau emang keperluan buat racing ya mau nggak mau emang harus di bore up. Cuman kalau buat harian sih janganlah katanya, kalau buat bore up gitu, apalagi daily, lagi yang touring kan. Makanya kan kalau yang touring itu kan biasanya settingannya beda. Buat harian touring biasanya sama, cuman kalau yang buat racing tuh biasanya beda. Itu aja, pokoknya inget aja kalau misalnya kita pakai part racing ya harus sering dicek, karena kan mereka item komponennya itu bukan yang sifatnya durability gitu, beda. Kalau untuk harian ya pasti kita kan nyari durability. Sebetulnya durability cukup pabrikan udah cukup banget sebetulnya itu. Nah tapi ada prinsip kan di kalangan biker, standar pabrikan belum tentu standar pengendara. Paham kan maksudnya kan? Standar pabrik ya begitu gitu kan. Cuman kalau pengendara, saya nggak bisa, itu bukan standar saya. Ya mau ngomong kan akhirnya ada yang dimodif, ada yang diganti, upgrade semuanya. Nah, itu ya kalau memang ada dana cukup dan tahu gitu kan. Yang penting kita tahu dulu nih komponen yang diganti apa sih. Jangan sembarang main ganti-ganti aja kalau misalnya nggak ngerti.
Dan karena harus tahu itu kodenya gitu. Pastikan kalau setiap kita membeli part-part racing itu atau maksudnya part umumnya gitu, cek kodenya ini cocok ke buat motor saya ini, karena memang kelihatannya mirip tuh, ukurannya mirip tuh, tapi kalau dipasang tuh suka ada yang beda, nanti feel-nya di jalan tuh beda karena memang bukan khusus gitu. Padahal ukurannya masuk aja memang, tapi kan beda peruntukan, kodenya aja udah beda. Nah, itu kalian harus hati-hati. Teman saya kemarin ada yang begitu kan, beli apa ya, tutup buat CVT, orang buat mesin dia kan Vario yang 150, tapi yang KZR tuh yang 125 yang lama, beli tutup cover CVT nya, dibilangnya sama pedagangnya sama second padahal itu. Nah akhirnya kan gak kepake jadinya gitu. Itu yang kayaknya harus hati-hati banget gitu. Nah ini kita bentar lagi mau sampai, nanti saya bikin deh review khusus untuk motor saya ini, apa aja yang udah di upgrade, biar ya mungkin siapa tahu bisa jadi inspirasi mungkin buat kalian cocok-cocokan juga gitu. Waduh, belum buka ternyata. Udah buka belum nih? Ih, kirain tutup. Pas parkir bentar, datang tuh mekaniknya dia, apa namanya? Jadi pas saya lagi parkir tuh datang ya mekaniknya, buka mau beli kopi doang. Oh ya udah kan, terus ditutup begitu pagarnya. Emang pas baru buka. Nah untungnya pas saya datang duluan ya, karena pas habis saya datang tuh datang lagi dengan motor. Kalau enggak ngantri itu dari tadi. Nah terus apa aja sih tadi yang kita cek ya? Tadi itu saya kan servis biasa kan, tadi servis standar CVT sama servis ini gurah di pakai yang tabung gitu tuh, dimasukin cairan gitu kan. Nah terus saya merasa tanya, om ini ininya nggak enak nih komstirnya gitu kan. Masa sih, yaudah ntar dibongkar deh, dicek. Udah tuh kan, habis itu bongkar nih. Saya kira kan komstirnya yang nggak enak, soalnya ini motor belokannya tuh nggak nyaman gitu loh, agak keras, kaku lah gitu kan. Wah ini komstir kena, tapi karena ini kan ya motor ini kan sebetulnya nggak tiap hari saya pakai, ada motor lain ganti-ganti lah gitu kan. Nah ternyata pas dibuka, bongkar, ini apa nih? Kata sendok putih tuh, sendok putih di dalam, dimasukin mungkin sama anak saya kesini nih. Wah itu kacau. Saya bilang kaget, dia ketawa, ini kok sendok mas? Ini om, ini yang bikin nggak nyaman nih katanya. Iya juga sih, ya udahlah, coba dulu katanya. Saya coba kan, enak gak? Sampai tadi mekanik pertama cobain, enggak sih, udah yang punya dulu nih cobain, saya cobain lagi. Iya sih, ini agak entengan sih sekarang. Mudahan aja sih emang bener karena sendok itu. Wah itu kacau udah. Masukin tuh sendok ke sini, jadinya tuh mampet di ke tengah-tengah gitu, di perkabelannya juga. Jadi tuh kalau kita belok-belok tuh agak susah jadinya gitu. Nah kalau di bengkel ini tuh juga CVT dibersihin tuh, dia dibongkar semua. Jadi dibersihin tuh sampai yang piece-nya dilepas, kampas ganda dilepas, yang kan ada 3 lapisan tuh kan, kampas ganda dilepas semua sama dia tuh. Udah jadi dibersihin sampai roller dilepas semua gitu. Jadi nggak yang cuman bersihin gitu doang, lepas, bersihin dalam bloknya itu kan enggak, semuanya dibersihin. Nah wah itu tadi apalagi ya, paling tadi ya ganti busi. Oh ya saya mau komen busi, tadi busi itu saya ganti pakai yang Breeze yang X-Line tuh, yang warna biru tuh. Dia kan apinya 360 derajat tuh. Enak sih akselerasinya nih, lumayan, jadi berasa enteng sih tuh. Memang kebetulan tuh kan saya pakai yang Denso tadi, saya bilang kan emang udah tadi pas dilihat jarumnya udah kecil gitu, udah kemakan lah gitu kan, udah lama juga. Emang sih pesan dia sih sebetulnya kalau busi jangan lama-lama om katanya, kalau yang racing ya, kalau apalagi yang iridium gitu, karena kan dia kan pembakarannya lebih ini ya, lebih besar gitu kan. Dan selain busi kan saya sebelumnya udah pasang koilnya itu, saya ini pakai USR.
kayak gitu teman-teman. Jadinya ya udah enak sih. Nah ini kenapa saya servis, kan rencana tuh saya mau ada ke puncak sih minggu besok nih. Terus minggu depannya lagi lah ada moto camping. Nah nanti kalian tunggu aja konten-konten saya di berikutnya itu. Nah pas pulang tadi kan saya bilang mekaniknya kan suka kompor racunin gitu kan. Tadi tuh dia nambah lagi, "Om, ini ntar tinggal ganti noken asnya aja lagi, bawahnya menggosok katanya, atas aja noken ini." Wah anjay, ini lagi saya dikomporin lagi. Udahlah, nggak ada habis-habisnya. Bener tuh sama dia. Ini udah pasang di ini si motor si ini enak katanya gini. Udah. Ya itu saya bilang, karena kan pelanggan dia ada yang mau coba bawa part lain gitu kan, coba terus laporan tuh ke dia, enak nih Om. Ya, mungkin kayak busi ini kan, enak pada bilang enak. Akhirnya dia rekomen lagi tuh ke lainnya gitu. Terus saya kenapa juga ke bengkel ini, jadi si owner ini, Om Yukan ini, dia punya PCX sama kayak gini, PCX yang lokal ya, 150 ini ya, warna tahun 2018. Jadi dia pernah bongkar tuh motor. Jadi udah tahu gimana seluk beluknya PCX itu, udah nguasain lah dia semuanya, karena dia udah punya, dia ngerasain punya gitu. Beda kalau misalnya orang nggak punya tapi nggak benerin, kan pasti feelingnya beda. Ini kan udah beda, dia ngerasain sendiri enaknya gimana, ngatur gimana, apa sih yang perlu diganti gitu teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang mau nanya bengkelnya di mana, ntar saya infoin ya. Silakan nanti cek aja di komen nanti ya. Paling itu aja sih, apalagi ya. Apa ya, kalau oli saya ganti sendiri ya. Ini saya pakai motul nih, motul yang hijau tuh yang expert. Tadi sih dia bilang, terus kan saya pakai 1030 karena kan Honda kan 1030. Dia bilang kalau motor udah 5 tahun ke atas sih 1040 katanya. Cuman ya ini kan kilometernya saya masih nggak terlalu tinggi banget sih, paling nanti lah, masih enak-enak aja sih. Apalagi habis ganti busi sih, di servis udahlah, tinggal gas touring aja nih. Mudah-mudahan ya kalau ada, semoga lancar aja sih nanti ke depannya acara-acara ya lumayan lah, nanti kan kita bisa kontenin juga tempat-tempat yang menarik gitu. Oke, paling itu aja teman-teman. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya, memberikan rekomen yang ya mungkin cocok buat teman-teman. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga teman-teman sehat semua. Sampai jumpa ya.